bersama tim SR yang luar biasa yang menjadi berkat pada saat malam hari ini dalam perayaan GAB Sumiyordhan. Saya percaya bahwa tim SR akan menjadi berkat terus dimanapun dan kemanapun tim SR melayani Tuhan. Saya percaya jiwa-jiwa semakin diberkati dan banyak jiwa dimenangkan kerajaan Allah. Terus yang kedua, terima kasih kepada Pak Prayogo yang sudah berbagi firman Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati luar biasa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan dari Hindu yang sudah datang beserta timnya dan rombongannya. Saya percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan, apalagi satu desa. Saya percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu dari Hindu luar biasa menjadi motivasi dan semangat bagi kami. Juga terima kasih buat Linmas yang sudah menjaga, yang sudah berjeli-lelah untuk pengamanan di luar. Saya percaya melalui Linmas semua aman dan tertib. Terima kasih buat jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di acara Natal GAB Sumiyordhan pada tahun ini. Luar biasa kedatangannya, dan kiranya semua diberkati dan menjadi berkat di tempat masing-masing Bapak Ibu melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena di depan kursinya banyak yang masih kosong, saya mohon yang masih di luar bisa memenuhi yang di depan dulu. Nanti sambil menunggu undangan saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan bisa mengisi yang di belakang. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih di belakang boleh untuk maju ke depan. Luar bisa masuk karena masih banyak yang kosong di dalam. Terima kasih, mungkin ada yang masih mau maju lagi, ini masih 100 bisa. 100 dikurangi 90. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Amin. Yang luar biasa lambaikan tangan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau kita ada di tempat ini, itu karena kekuatan yang dari Tuhan. Kita ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Di sore hari yang indah ini di Kendal Paya, merayakan ibadah dan perayaan Natal, biarlah kita akan memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan, buat Tuhan Yesus yang rela ke surga untuk segenap umatnya. Mari kita sembah Tuhan, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, mulut kita, kita akan menunjukkan mulia sembah Raja Mulia. Somebody
Ibu Pendeta Esther akan membuka ibadah ini dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala. Kita akan undang Kristus dengan kuasa Roh Kudus-Nya melawat kita pada sore hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang maha tinggi, anugerah-Mu yang melimpah bagi kami pada sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan ini. Tuhan, kami semuanya sepakat untuk mengenang kembali betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus lahir ke bumi, mengampuni dosa, menyelamatkan kita semuanya. Sebab itu ya Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama-sama oleh karena kelahiran-Mu di bumi ini, membawa damai sejahtera, membawa ketenangan, membawa kemenangan, membawa pembebasan bagi kita semuanya ya Tuhan. Sebab itu pada sore hari ini kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan akan karya-Mu yang luar biasa. Kami menyerahkan rangkaian ibadah Natal dan perayaan pada sore hari ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau akan hadir tengah-tengah kami semuanya, memberkati setiap hati yang ada dalam ruangan ini, yang siap diberkati, yang siap untuk memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, pagari tempat ini kanan kiri muka belakang dengan bala tentara surgawi, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Ada mujizat terjadi Tuhan, kemenangan terjadi, sukacita terjadi Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Tim musik Tuhan diberkati, WL Singer diberkati, teristimewa buat hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kau memberkati, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat ilahi dan kami mau awali ibadah Natal pada sore hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini Bapak Ibu? Sudah siap bersorak-sorai bagi Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan? Amin. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari pulau dan benua, kita percaya terdengar selalu terus lagu pujian untuk Tuhan. Di tempat ini kita mau sama-sama bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan.
Tuhan kita, karena Dia telah menciptakan sahabat bagi kita. Karena itulah namanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersuka di hadapan Tuhan. Semua
semuanya buat Tuhan. Saya yakin Tuhan senang melihat Kendal Payak bergoyang hari ini. Haleluya. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin karena Tuhan Yesus hadir sebagai terang dunia. Kita akan menyalakan lilin yang sudah disiapkan di depan. Untuk lilin yang pertama adalah Bapak Gembala Sidang, Bapak Siswanto. Untuk lilin yang kedua dari namanya Bapak Prayogo. Yang ketiga Ketua Panitia Bapak Ido. Dan yang keempat Bapak Pendeta Andreas Sunyoto. Yang kelima perwakilan jemaat yaitu Bapak Puji. Keenam Ketua BKSG Pakai Saji Ibu Melva. Dan yang terakhir anak sekolah minggu nanti akan dinyalakan oleh Jericho. Kita akan pujikan malam sambil Sunyi senyap
Tuhan, tangan-tangan yang terulur pada saat ini Tuhan merayakan kelahiran-Mu. Ini setiap hati kami, ini setiap jiwa kami, kita mau serahkan di dalam Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita percaya bahwasanya hari ini kita mau terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Layakan setiap hidup kami Tuhan. Kau mampukan kami melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa kami terlepas dari-Mu. Kau selalu menggenggam tangan setiap kami. Amin. Kasih-Mu
dan terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji, menyembah Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus, menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini, kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan semakin serupa dengan karakter Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Haleluya, selamat Natal. Ini hari ke-8 bulan Desember. Tidak terasa bahwa kita sudah hampir masuk ke tahun 2025 ya. Bersyukur kita masih hidup, katakan amin. Kita kanan kiri, sampai masih hidup enggak? Ya, puji Tuhan ya. Ya, karena kehidupan adalah anugerah Tuhan, amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Siswanto dan semua jemaat GAB Kedalpayang yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani satu tim ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira menurut Bapak Ibu, dalam benak Bapak Ibu apa tentang Natal itu sendiri? Ya. Natal itu kalau dulu waktu saya kecil identik dengan baju baru, ya dulu waktu ya. Kemudian dapat hadiah dari gereja. Nah, tentu itu dulu waktu kita kecil. Sekarang kalau kita sudah dewasa, kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang Natal? Ya, tetap baju baru. Lalu tentang sukacita, damai dan sejahtera, kan begitu ya. Nah, apalagi kira-kira ya. Padahal kita juga di mana-mana kita bisa merayakan Natal, khusus di gereja kita pasti harus mengeluarkan apa yang kita punya, ya kan, untuk bisa merayakan Natal itu, untuk bisa menghadirkan damai dan sejahtera serta sukacita. Nah, saudara, kebanyakan orang memang pada saat Natal itu suka memberi, ya kan, suka memberi. Ya, itu kalau Natal. Tapi setelah Januari sampai November suka menerima. Katakan amin. Jadi biasanya enggak lah ya. Suka memberi ini sudah menjadi gaya hidup, tidak hanya menjadi masalah Natal saja, betul kan? Karena Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Artinya bahwa Natal itu identik dengan memberi. Katakan memberi. Menerima daripada memberi. Tapi kalau saya ilustrasikan tangan saya begini, lalu saya dikasih sesuatu sama seseorang, ya tambah lagi, ya lama-lama. Nah, makanya kasih itu memberi. Orang yang suka menerima hidupnya semakin berat. Ya. Siapapun kita, saudara-saudara. Maka kasih itu memberi. Kasih Allah itu memberi anaknya yang tunggal. Maka kalau hari-hari ini kita banyak pergumulan, tantangan, mungkin ujian, mungkin badai kehidupan, hanya satu solusinya, banyak memberi. Katakan banyak memberi. Yang pertama, orang yang suka memberi tidak akan kekurangan. Amin. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus suka memberi. Nah, kita nggak akan bahas tentang memberi, tapi kita bahas tentang tema kita hari ini, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem, ya, temanya dari PGI. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 15, ada dua ya, kata yang sering kali dibicarakan ya, ketika merayakan, yaitu siapa? Gembala dan Bethlehem, saudara-saudara. Ya, Gembala dan Bethlehem.
Dua kata ini yang seringkali kita bicarakan bahkan bertempat tempat panggung perayaan Natal itu pasti ada gembala, pasti ada kota Bethlehem, di mana proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Matius pasal 2 ayat 6 ya, dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Perhatikan saya, dua kata gembala dan Bethlehem ini pasti kita berpikir tentang sesuatu yang sangat kecil. Gembala itu profesinya hanya sebagai penggembala domba pada saat itu. Ya. Tidak diperhitungkan oleh manusia. Gembala tidak harus dari keturunan bangsawan. Gembala tidak harus berpendidikan tinggi. Ya, gembala tidak membutuhkan skill khusus. Makanya seringkali kita meremehkan seorang gembala. Ini mengapa Tuhan pakai gembala untuk menyampaikan kabar keselamatan, saudara? Ya. Jadi gembala itu di mata manusia adalah profesi yang sangat rendah. Kita mudah sekali untuk meremehkan, bahkan menghina profesi sebagai gembala. Lalu yang kedua, kata Bethlehem itu kota yang sangat kecil, sangat kecil. Tidak diperhitungkan oleh orang-orang di luar sana. Siapapun kita, ketika kita sungguh-sungguh dan di mana sumber pemulihan, sumber keselamatan, kita datang di tempat itu. Kita tidak hanya mendapatkan keselamatan dan pemulihan, tapi kita akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Katakan amin. Jangan berkecil hati siapapun kita. Oh, saya tidak bisa berkata-kata seperti Musa. Oh, saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya karunia. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak seperti nabi-nabi zaman dahulu, tapi Tuhan yang sama. Kalau Tuhan pakai Yusuf, kalau Tuhan pakai Maria, Tuhan pakai orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dari ini saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai gereja kehilangan misi dan visi. Gereja menjadi Kristus keluar. Jangan sampai membuat jemaat nyaman sehingga tidak melakukan apa-apa. Ingat, kita punya tugas tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Maka satu kalimat ketika kita diberi sesuatu sama seseorang, pasti bilangnya apa? Artinya apa? Setelah kita terima, kita kasihkan. Banyak orang Kristen selamatan hanya dinikmati sendiri, berkata dinikmati sendiri. Sementara di luar sana banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Di luar sana banyak yang membutuhkan yang tidak bisa makan. Kerajaan Babel seolah-olah bahwa Tuhan itu identik dengan berkat. Itu iman yang rendah, kan saudara. Kalau Tuhan diukur dengan berkat uang, jabatan, gedung yang megah, fasilitas yang lengkap, iman orang tersebut tidak ngerti kenapa dia diciptakan. Jangan sampai kita mengukur Tuhan dengan hal yang pragmatis yang sama. Tapi ulah Tuhan dengan keselamatan yang betul. Ulah Tuhan dengan pengorbanan biasa. Jangan dikira bahwa ketika kita sudah ibadah tiap minggu kita sudah melayani di mimbar, otomatis masuk surga. Tidak demikian, saudara. Kalau seperti itu salib. Makanya hari ini kita belajar. Mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem yang sesungguhnya, Bethlehem yang sejati. Banyak orang menceritakan Bethlehem. Sopo ki hai. Hai. Nampak ada orang aja. Jangan, mantai terus sampai dikes. YouTube. Woi. Keren. Oh, ada kisah kongan lah kok. Masuk YouTube. Hai masuk YouTube yuk.
Terima kasih ini sudah menyediakan lelah-lelah ya. Nah, ini hidangannya hari ini guys. Nah. Ayo tak foto sedikit, tak foto. Ayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oke. Hebat apa? Aku yang kena sinar. Yang dipercaya Tuhan untuk membawa domba-dombanya melakukan firman Tuhan, bahkan mengajak domba-dombanya untuk serupa dengan gembala agung kita yaitu Kristus Yesus. Kita semua gembala domba-domba yang ada di sekitar kita. Semua punya identitas sebagai gembala. Kalau kita punya adik, kakak, orang tua, itu juga bagian dari domba kita. Jangan dikira gembala itu hanya sekedar di atas kertas, tapi gembala adalah identitas orang Kristen. Katakan amin. Katakan amin. Tugasnya apa? Tugasnya itu mendidik, membimbing, mengajar, memberikan teladan, mengajak kepada siapapun datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Bethlehem, Mika pasal 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang agung, yang mulia di hadapan Tuhan. Saya tidak menyangka bisa melayani sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini saya dipercaya untuk bisa ke Malang Selatan. Sekarang Tuhan bawa saya ke Malang Barat. Saya sampai hari ini dipercaya untuk menyinar sumber 2 radio Trita dan Sejahtera. Saya dipercaya ke UBTV untuk menyampaikan mutiara iman Kristen. Tidak menyangka saya waktu kecil tidak mungkin saya bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak mungkin saya bisa menyinar sumber 2 radio, 1 televisi. Tidak mungkin saya bisa mementori banyak orang. Sepertinya mustahil. Tuhan ya sudah punya rencana untuk hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau untuk Tuhan pasti Tuhan perhitungkan. Maka jangan pernah merasa bahwa aku tidak mampu, aku tidak bisa. Biar Pak Gembala saja, biar Bu Gembala saja, biar orang-orang. Nah, semuanya adalah gembala. Karena gembala adalah identitas orang Kristen. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Seperti halnya terang dan garam. Garam dan terang itu adalah identitas Kristen. Maka di mana-mana kita menggarami yang tawar, memberikan rasa. Di mana-mana kita menerangi hati yang gelap. Dan di mana-mana kita juga membawa orang datang kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Itulah gembala yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana Pak supaya kita bisa pergi ke Bethlehem, dan setelah pulang dari Bethlehem kita menjadi gembala-gembala yang agung yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yang pertama, Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tentu semua ingin menjadi yang paling besar di antara orang-orang sekitar kita. Besar berkatnya, besar karunia-Nya, besar kapasitasnya. Siapa yang tidak ingin? Semua pasti ingin. Tapi ingat, semuanya dimulai dari hal yang kecil. Kalau yang kecil saja nggak setia, kita nggak akan bisa setia perkara yang besar. Ya. Apa itu perkara kecil dan perkara besar? Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, direktur, komisaris itu perkara besar atau kecil? Kecil.
Saudara, begini ya. Apa itu perkara kecil? Perkara kecil adalah duniawi, jabatan, harta. Apa itu perkara besar? Jiwa. Paham ya? Kalau sudah Tuhan pakai kita untuk menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa, artinya kita sudah dipercaya perkara yang Tapi kalau kita sibuk dengan jabatan, sibuk dengan harta benda, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sementara, itu perkara kecil. Orang yang sibuk perkara kecil tidak akan dipercaya perkara besar. Tapi orang yang sudah dipercaya perkara besar tidak lagi ribet dengan perkara kecil. Banyak kita hamba Tuhan yang sudah dipercaya mengembalakan jiwa, nggak lagi berpikir besok ganti mobil apa, besok di posisi saya berendah. Kalau masih ada gembala yang masih memikirkan hal-hal yang duniawi, hidupnya tidak akan punya dampak terhadap yang lain. Contoh perkara kecil itu apa sih? Utang piutang misalnya, ya, tanggung jawab sebagai istri misalnya, tanggung jawab sebagai karyawan, kita punya jabatan di situ misalnya. Kalau yang kecil saja hal yang Tuhan percayakan, yang kecil-kecil tidak bisa setia, sampai kapanpun Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tapi kalau kita sudah setia perkara kecil, kemudian Tuhan percayakan perkara besar, maka jangan khawatir dengan perkara kecil. Saya hari ini bicara tentang upah, saudara-saudara. Upah itu identik dengan pekerjaan, betul? Tapi ingat, upah itu tidak hanya karena hasil pekerjaan kita, tapi hasil perbuatan kita juga dapat. Upah dosa adalah maka perbuatan kita kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, upahnya adalah ada lagi upah ketika kita bekerja, kita nabung, ya, supaya masa tua kita terjamin bisa pergi kemana-mana, ya, makan tidak kurang, itu tidak salah. Tapi itu pun bisa habis. Yang kekal itu apa upahnya? Yang keempat adalah jiwa, ya, jiwa. Maka yang Tuhan mau walaupun cuma satu jiwa, oleh karena dampak hidup kita, Tuhan perhitung. Satu jiwa diselamatkan, malaikat surga bersorak. Maka kalau hidup kita bisa menyelamatkan satu jiwa, memulihkan satu jiwa. Ketika kita mati, kita disambut malaikat surga dengan sorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Percuma kita punya semuanya di dunia, tapi ketika kita mati, gak ada yang menyambut. Maka sesungguhnya upah itu adalah berbicara masalah jiwa. Enggak usah kakek. Si jitok selamat lebih surga, kita juga masuk surga. Maka setialah dengan perkara kecil. Apalagi usia-usia yang seperti saya sudah 55, tahun depan sudah 56. Saya belajar untuk tidak melekat kepada dunia. Karena orang yang melekat kepada dunia, walaupun kita melayani, mudah marah, mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah meninggalkan Tuhan. Ya, betul kan? Karena melekat. Keinginannya banyak sekali. Satu ketika saya mengunjungi teman di kantor, lalu ada seorang profesor. Ya, saya katakan, Prof, dan dia tidak sama dengan kita, ya. Saya sudah lagi nggak melekat, belajar nggak melekat kepada dunia, jabatan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pokoknya kerja sih bener, jujur, bisanya usaha Tuhan. Lalu teman saya profesor ini mengatakan, aduh Pak, saya belum bisa Pak. Nah, saya belum bisa Pak, saya di atas saya, tapi sudah profesor. Lalu ada teman lagi yang kenal dengan teman saya profesor, waduh ya itu memang seperti itu Pak, sulit. Semakin orang banyak keinginan, semakin sulit peduli dengan orang lain. Maka kemudian saya bertemu dengan teman saya, seorang dokter. Kita bicara juga dengan saudara kita seiman. Ngomong-ngomong tentang apa? Tentang perilaku, etika, moral. Saya bilang begini, Pak, mengapa banyak orang kepleset dan jatuh dalam dosa? Mengapa banyak orang tak peduli? Mengapa orang masih melekat kepada dunia? Karena apa? Terlalu banyak keinginan. Lu kan boleh, lu enggak. Bagi saya, keinginan terlalu banyak bisa membuat. Yang benar itu Pak adalah kebutuhan. Maka Tuhan menjawab doa kita karena kita membutuhkan. Tuhan tidak akan menjawab kita kalau kita
punya banyak keinginan. Ada salah satu pendeta bertahun-tahun minta mobil sama Tuhan. Akhirnya dijawab oleh Tuhan, dibelilah mobil yang bagus. Satu ketika anaknya sudah dewasa, kemudian pakai mobilnya bapaknya yang pendeta ini. Pinjam Pak ya, oke. Kamu udah punya SIM, pakailah sama teman-temannya. Tiba-tiba saudara, di tengah jalan nyerempet kendaraan yang lain rusak. Lalu pulanglah si anak dengan rasa takut yang luar biasa. Apa respon hamba Tuhan? Waduh, marah. Kamu udah tahu nih, Papa ini puluhan tahun minta Tuhan. Sekarang kamu rusakkan sedemikian rupa kamu. Waduh, keluar kata-kata mutiara, saudara-saudara. Anak ini kepahitan, anak ini kecewa. Lalu seorang pendeta ini merenung dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara apa? Kamu tidak siap diberkati. Kamu tidak siap mengelola apa yang kamu minta. Berapa banyak orang Kristen kita minta sesuatu tapi kemudian membuat orang itu jatuh dalam dosa. Mungkin cuma kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan. Tapi ingat saudara-saudara, kata adalah punya kuasa. Jangan sampai kita kemudian seperti seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan yang kemudian meminta ampun sama Tuhan. Ini saya ternyata saya belum siap diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menuju Bethlehem yang sejati, yang membuat kita mengalami pemulihan, yang membuat kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Matius pasal 20 ayat 26 dikatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi besar, gembala yang mulia di depan Tuhan, gembala yang berharga di hadapan Tuhan, yang kedua kita harus melayani. Melayani. Maka saya selalu mengatakan hidup ini cuma dua tugas kita. Yang pertama melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia untuk bukan maka semua orang yang percaya kepada Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melayani. Ada tiga. Melayani tanpa syarat. Katakan melayani tanpa syarat. Kalau kita melayani harus pakai syarat, jangan melayani. Wah, Pak saya itu sudah semuanya keluar, kok dipuji, dihargai, dikasih bonus pun nggak ada. Kalau kita masih melayani, masih pengen dihargai, masih pengen dipuji, masih pamrih, berhenti melayani. Karena melayani seperti yang Tuhan ajarkan, melayani tanpa syarat. Yang kedua, melayani sampai terluka. Katakan melayani sampai terluka. Kalau belum terluka jangan melayani. Itu konsep pelayanan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan Yesus gak hanya sampai terluka, dia sampai mati. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka jangan kaget kalau kita mau melayani tiba-tiba ada orang sing maidu. Tahu maidu? Pernah di maidu? Gula. Gimana rasanya? Haleluya. Sakitnya di mana? Di sini, di situ. Paido itu dari kata paidon. Zaman dulu seperti tembayan dari tanah liat taruh di depan rumah, ya kemudian disangga bambu, lalu di dalamnya dikasih pasir. Zaman dulu banyak orang nginang. Jadi habis nginang kemudian meludah, dan tempatnya adalah di paidon tadi. Jadi kalau kita di paidon itu sama dengan diludahi, ya. Nah, marah. bilang kanan kiri jangan marah, jangan tersinggung. Nesuai. Gak gereja-gerejaan gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya. Yang ketiga, melayani sampai akhir. Melayani sampai akhir, ya. Dikatakan dalam Mazmur, semakin lama semakin kuat, semakin tua semakin kuat, semakin tua semakin berbu. Jangan sampai kita semakin tua semakin boyo. Aduh Pak boyo. Sesuk apa meneh? Aduh Pak, pundakku gitu. Hanya diajak doa, boyong yang dibahas. Seharusnya kita semakin lama semakin semakin suka, semakin damai saja. Katakan amin. Sama sing boyong. Saya bersyukurlah berarti masih punya
Oh iya. Kalau yang sakit gigi bersyukur berarti masih punya. Kalau ada yang sakit jantung bersyukur masih berarti masih punya Jantung. Amin. bersyukur. Ya. Jadi yang kedua harus melayani Tuhan. Yang kedua tugas orang Kristen adalah mempersiapkan kematian. Katakan mempersiapkan kematian. Takut ngomong gitu sih. Orang-orang sih enak ya Pak. Ya semuanya pasti Mati. Semuanya pasti Mati. Saya tidak tahu dia lagi mana ya. Pasti bahasa saya juga. Iya kan? Makanya kita ini nggak punya apa-apa, yang kita punya cuma waktu. Begitu waktu habis, semua kita tinggalkan. Maka jangan pernah merasa paling memiliki. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling penting. Enggak tugas kamu. Tugas kok ada boleh. Amin. Amin. Mari kita pergi ke Bethlehem, di mana Bethlehem adalah tempat di mana Tuhan berdiam diri, dan di situ sumber pemulihan, sumber keselamatan, sumber kesembuhan. Sehingga mana Natal ini mari kita maknai untuk semakin kita nanti masuk tahun 2025, semakin kita dipulihkan dan semakin dipakai. Yang terakhir caranya bagaimana? Yang terakhir caranya adalah berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri artinya yang pertama itu sudah beres masa lalu. Yang dulu waktu kita pacaran kamu utang belum disaur. Nah, nggak ada yang gitu ya. Puji Tuhan, nggak ada yang ngaku, katakan amin ya. Sudahlah itu yang dulu selesai, beres kabeh. Ya. Jadi orang yang berdamai dengan diri sendiri sudah beres masa. Orang yang sudah beres masa lalu pasti tidak takut masa depan. Bisa menikmati masa kini. Iya. Kalau kita susah menikmati masa kini, artinya kita takut masa depan. Kita takut masa depan. Mari kita Walah, kinang kini dah. Semangat. Mas. Wah, tak putus sih. Terima kasih Pak sudah ikut menjaga Pak. Halo Pak, masuk YouTube ini. Terima kasih ya. Ini dengan Bapak siapa ini? Wahyu. Pak Wahyu sampean? Pak Yanto. Pak Yanto ini. Freddy ini. Bapak Iswanto. Oh, iki sing jago gede dewe iki. Masuk yuk ke situ ora oleh. Boleh silakan. Aduh. Katakan bersama-sama bersama Bapak.
Yesus pernah mengatakan hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam namanya. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, pejamkan mata. Saudara, mungkin selama ini kita merasa bahwa kita tidak berharga. Mungkin selama ini kita merasa bahwa diri kita tidak mampu berbuat sesuatu. Percayalah malam hari ini saudara, bahwa setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya seseorang tersebut, pribadi tersebut adalah biji sesawi, sekalipun dia kecil. Ketika biji itu ditanam di bawah tanah yang gelap, artinya ketika kita percaya sama Yesus, percaya kepada Yesus, dan kita mengalami satu proses. Asal kita setiap perkara kecil, asal kita sungguh-sungguh terus melayani, maka bagi Tuhan yang kecil itu dibuat semakin besar. Dan ketika hidup kita berbuah, mengeluarkan banyak cabang, maka dikatakan burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Artinya yang Tuhan mau saudara, hidup kita harus menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita, mereka memiliki damai dan sejahtera. Seperti burung-burung dapat bersarang di dalam naungan pohon sesawi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh Tuhan ajarkan mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, mengapa Tuhan menyampaikan kabar keselamatan pertama-tama adalah kepada gembala. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang benar, tapi orang yang berdosa. Tuhan datang ke dunia akan memakai orang-orang yang tidak diberi Tuhan oleh dunia, yang diremehkan, yang dihina, yang dikucilkan. Saudara, sudahkah hidup kita berdampak bagi orang lain? Tahun 2025 berjanjilah di hadapan Tuhan, minimal satu jiwa saja, minimal bisa kita selamatkan. Itulah upah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jangan sampai sia-sia hidup kita di dunia ini saudara. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada ini saudara. Saya dan saudara sama di depan Tuhan. Saya dan saudara sama di depan Yusuf dan Maria, di depan Yesaya yang selalu bernubuat, di depan Daud, di depan Yusuf. Karena itu mari kita pakai hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur. Kepada hamba-Mu Pendeta Siswanto beserta seluruh jemaat GAB Kendal Payah, Tuhan buat semakin besar tempat ini. Demikian juga yang hadir, hamba mohon kepada-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang sedang bergumul tentang keuangan, tentang usahanya, tentang pekerjaannya, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dengan samanya, bahkan imannya, malam hari ini juga dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati Natal yang indah pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan dulu Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Terima kasih, kita sudah diberkati
melalui kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena hingga saat ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan dengan sepenuh hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas bisa persiapan, kita akan pujikan Feliz Navidad. Ini generasi-generasi penerusnya gereja Kendal Paya ya Bu ya.
Sudah siap? Baik
Ibu. Buat jemaat, monggo maju ke depan semua tanpa kecuali. Sekali lagi tidak mengambil rasa hormat saja kepada seluruh jemaat ya yang ada dalam kesempatan malam hari ini. Aku hafal. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat
Saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Andreas Sunyoto untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari saudara kita mau siapkan hati kita satu hati, kita mau berdoa buat bangsa dan negara dan juga Kendal Mayat, Karangduren yang sudah Tuhan tetapkan saudara dan saya ada di tempat ini. Bapak, kami bersyukur tidak ada satupun yang kebetulan kalau kami ada dan kami bisa nikmati kebenaran firman-Mu pada malam hari yang luar biasa ini, tanggal 8 Desember 2024. 23 hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Biarlah hidup kami bisa benar-benar berguna Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kalau Kau himpunkan kami semua yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang kebetulan. Kami bersyukur, kami bersatu hati, kami bangga Tuhan, kami lahir di negara kami Indonesia, di mana bangsa kami makin hari makin dikenal oleh dunia Tuhan. Tuhan, pakai kami semua sebagai hamba-hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami mau belajar dari perkara yang kecil Tuhan. Kami percaya kalau kami menghargai hal yang kecil, kami akan Kau pakai Tuhan. Kami rindu bahwa kami mengingat Tuhan pribadi lebih kami secara pribadi Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan bahwa tidak ada sekali lagi satu pun yang kebetulan. Melalui kebenaran firman-Mu kami digenapi Tuhan, bahkan kami ditemukan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Prabowo dan wakilnya Tuhan, para menteri Tuhan, Kabinet, DPRD, MPR Tuhan, semua yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan percaya. Kami berdoa, kami bersatu hati, kami mendukung yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Beri dia panjang umur Tuhan, hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa memikirkan rakyatnya Tuhan. Dan terlebih lagi kami yang kaum minoritas Tuhan, kami bisa secara bebas, secara leluas boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui malam hari yang luar biasa ini kami bersatu hati Tuhan, juga untuk Kendal Mayat, Karangduren dan hamba-hamba-Mu yang datang di tempat ini. Dari tempatnya masing-masing kami berdoa Tuhan, pakai kami jadi terang Tuhan, bila kami pulang kami sudah dirubah oleh Engkau Tuhan, dan kami bisa mengubah banyak orang. Terima kasih, berkati gereja GAP Sungai Yordan, Pak Bendala, Siswanto Tuhan, para pekerja, pemain musik, hamba-hamba Tuhan, semuanya Tuhan pakai. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk yang sudah Tuhan tetapkan, Pak Pendeta Prabowo Tuhan dan tim Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur, kami menikmati Engkau Tuhan, dan kami mengerti arti Natal yang sesungguhnya, bahwa kami sudah menerima Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah terima, kami akan memberi Tuhan dengan kasih, memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, ini kami teringat juga hamba Tuhan yang ada yang tidak hadir Tuhan di tempat ini. Berkati mereka semuanya Tuhan, seperti Engkau memberkati kami. Sukacita yang luar biasa ketika kami harusnya mati Tuhan, tapi kami sudah ditebus lunas, dibayar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersatu hati yang percaya katakan amin. Untuk selanjutnya saya mohon dengan kasih Tuhan untuk sambutan dari Ketua Panitia Bapak Ido untuk memberikan sepatah dua patah kata. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya perwakilan GAP Sungai Yordan mengucapkan selamat Natal dan terima kasih pada hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan bisa datang pada hari ini. Di momen Natal hari ini kita perlu merenungkan betapa besar kasih karunia Allah kepada kita, sehingga Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita semua. Di hari yang sibuk, dunia ini yang sibuk, marilah kita
berhenti sejenak untuk merenungkan betapa banyak Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita banyak tentang cinta, kasih, pengorbanan, dan kita itu renungkan untuk pada hari ini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu semua. Kiranya dalam Natal hari ini kita diberikan sukacita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah perayaan Natal pada sore malam hari ini yang akan ditutup oleh Bapak Pendeta Siswanto. Tapi sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mau berterima kasih atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah di perayaan Natal pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau sudah memberkati kami. Biarlah damai sejahtera Natal dan berkat Tuhan melimpah atas kami. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Natal pada malam hari ini tercurah atas hidup kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidup nikahmu, dan diberkatilah pelayananmu. Biarlah berkat dan sukacita Natal tercurah atas kita semua, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara ya. Sebentar lagi kita sebelum pulang kita ke ruang sebelah ya, mengisi kampung tengah kita saudara ya. Nanti bisa dari sini kita ke rumah sebelah ya, ruang sebelah ya. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, saya minta Ibu Prayogo berdoa untuk berkat jasmani. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Bapa, kami boleh bersuka cita bersama-sama pada malam hari ini di mana GAP Sungai Yordan sudah memperingati akan kelahiran. Biarlah kami semua boleh diberkati dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terlebih lagi firman-Mu menjadikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Sebentar kami akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan biarlah menjadikan kekuatan untuk kami boleh selalu memuliakan nama-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat jasmani. Haleluya, amin. Feliz
Selamat menikmati Bapak Ibu semua.